Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Revialita. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA untuk kelas 9, terutama dimulai dari kelas 9D sampai kelas 9H. Nah, sebelum Ibu mengajar, Ibu mengucapkan terlebih dahulu selamat datang, atau bukan selamat datang, selamat atas kenaikan kelas ya, sehingga kalian bisa menduduki kelas 9 pada saat ini. Baiklah ya, untuk materi kelas 9 pada semester 1 ini, bab pertama kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Tentu kalian sudah paham ya, atau sudah sering mendengar kata reproduksi ya. Reproduksi itu adalah ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu reproduksi atau berkembang biak. Nah, untuk sekarang ini ya, kelas 9 ini kita akan mempelajari sistem reproduksi khusus pada manusia ya. Nah, kita lihat ada gambar ayah dan ibu ya. Nah, di sini apabila ada suatu perkawinan antara perempuan dengan laki-laki, tentu nanti akan menghasilkan yang namanya anak ya. Biasanya akan menghasilkan anak. Berarti di situ dia sedang melakukan reproduksi ya. Nah, bagaimana sih proses terjadinya anak itu, atau bagaimana tahapan-tahapan sehingga menjadi seorang anak? Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari. Sebelum kita membahas tentang proses atau tahapan-tahapannya, kita lihat dulu bagaimana sih sel itu atau anak itu yang semulanya dari satu sel bisa menjadi banyak sel ya, sehingga menghasilkan triliunan sel. Nah, sekarang ini kita akan mempelajarinya ya, karena kalian sudah dianggap dewasa atau sudah memasuki masa remaja, di mana sistem reproduksi kalian sudah berproduksi. Jadi kalau kalian melakukan hal yang melakukan hubungan suami istri misalnya, nah itu nanti bisa kalian itu jadi ayah atau jadi ibu. Makanya hati-hati, karena kalian itu reproduksinya sudah ya. Nah, sekarang supaya menghemat waktu, kita akan langsung membahas tentang pembelahan sel ya. Kita ketahui terjadinya seorang anak ya, tentu didahului dengan adanya pertemuan sel antara sel ayah dengan sel ibu. Sel ayahnya namanya adalah sel sperma, sedangkan kalau sel ibu namanya sel telur. Apabila sudah menikah, nanti akan bersatu antara sel telur dengan sel spermanya, sehingga menghasilkan yang namanya zigot atau mengalami masa kehamilan ya. Nah, itu bagaimana sih dari satu sel itu kok bisa jadi banyak? Nah, ini karena si selnya itu dia akan melakukan pembelahan diri. Sudah kita pelajari ya sebelumnya ya, waktu kelas 7 pelajaran tentang organisme kehidupan, di mana organisme kehidupan itu yang paling terkecil atau unit yang paling terkecil itu adalah sel. Kemudian sel akan menjadi jaringan, kemudian nanti akan menjadi organ, menjadi sistem organ, dan nanti ada organisme. Itu kita sudah pelajari di kelas 7 waktu itu ya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Untuk lebih memahami apa yang akan kita pelajari, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya pada saat ini, yaitu setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, kita bisa mengetahui proses pembelahan sel ya, dimana nanti kita akan dipelajari tentang pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kita lihat lebih dulu tentang pembelahan sel itu. Nah, kita kan berada di muka bumi ini karena adanya ayah dan ibu ya. Kemudian pada awalnya manusia itu terdiri dari satu sel yang berasal dari ibu,
dan satu sel yang berasal dari ayah. Kemudian sel tersebut menyatu sehingga lahirlah kita. Nah, mengapa kok bisa kita lahir? Karena ayah dan ibu itu memiliki yang namanya sistem reproduksi, ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi. Tunggu dulu bentar ya. Ada kendala, ada kesalahan teknis. Kita lanjutkan. Pembelahan sel, lihat gambarnya. Di situ ada dari satu sel, kemudian nanti seperti bola, di mana di situ sel-selnya sudah membelah, ya, membelah diri dari satu sel menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian secara bertahap kita bisa lihat di gambar, dan akhirnya akan menjadi bayi, kemudian keluar dari janin, kemudian keluar jadi bayi, terus jadi balita, anak-anak dan seterusnya, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat mengapa sih alasannya sel itu bisa membelah, atau mengapa dia melakukan pembelahan diri sel yaitu. Nah, alasannya sel itu membelah ada 3 macam. Pertumbuhan, karena adanya pertumbuhan, kemudian adanya perbaikan, terus adanya reproduksi, ya. Sekarang kita lihat yang pertumbuhan, ya. Alasan mengapa sel itu melakukan pembelahan karena ada pertumbuhan, ya, dari misalnya makhluk hidup, misalnya kita aja dari bayi jadi tumbuh, jadi balita, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa dan seterusnya. Itu tumbuh, ya. Maka sel-selnya itu menjadi banyak. Sel-selnya melakukan pembelahan seperti itu. Kemudian ada lagi, mengapa sih sel itu membelah? Selain pertumbuhan, juga ada namanya perbaikan, ya. Ketika kita luka, nanti selnya itu akan membelah diri juga supaya luka kita itu tertutupi, ya. Itu alasannya. Kemudian yang ketiga yaitu reproduksi, ya. Dimana di sini dengan adanya proses reproduksi itu nanti akan menghasilkan individu baru atau anak, ya. Nah, itu adalah 3 alasan mengapa sel itu membelah diri. Sekarang kita lihat bagaimana sih prosesnya, kok sel itu bisa membelah. Nah, di sini ada 2 cara pembelahan sel itu. Ada nama pembelahan sel mitosis dan ada pembelahan sel meiosis. Apa sih pembelahan mitosis? Yaitu kalau pembelahan mitosis yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh kita, misalnya tangan, kaki dan seterusnya pada makhluk hidup. Sedangkan kalau pembelahan meiosis yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin, sel telur atau sel sperma. Nah, itu. Sekarang kita lihat tentang pembelahan sel tadi. Ya, pembelahan sel itu kan kita ketahui ada pembelahan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa sih bedanya? Nah, di gambar bisa kita lihat, ya. Ada di gambar di situ tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini di sini ada tahapan-tahapannya. Ada 4 tahapannya atau 4 fase. Yang pertama itu adalah fase profase. Kemudian nanti akan berubah ke fase metafase, kemudian anafase dan telofase. Nah, itu adalah pembelahan secara mitosis. Kemudian bagaimana dengan meiosis? Meiosis itu pembelahan yang terjadi menjadi 2 tahap, ya, tahap 1 dan tahap 2. Kalau mitosis tadi hanya tahap 1 saja, sedangkan kalau meiosis tahap 2, ya. Dari tahap 1 itu nanti dia akan membelah diri lagi seperti gambar ini, ya. Lihat, ada meiosis 1, ya. Sudah sampai nanti dari pertama itu
bisa jadi pembelahan, kemudian nanti akan menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan kalau meiosis nanti ditambah lagi, yang 2 sel anak itu nanti akan membelah menjadi 2 lagi sehingga sel anaknya menjadi 4. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu lihat di buku paket bab 1 ya. Buku paket bab 1 halaman 2 ya. Nanti di situ ada pembahasannya supaya lebih jelas lagi. Silahkan kamu baca dan kamu jawab pertanyaan yang sudah Ibu buat di sini.